Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk memasuki hari pertama pada pekan ini. Akhir 2 hari lagi kita akan mengakhiri bulan November. Karena itu mari kita duduk bersama di sekitaran sahabat Tuhan, memaknai perjalanan selama sebulan ini, dan kita memasuki bulan yang baru. Kita berada pada minggu Advent yang pertama. Mari berdoa. Di minggu Advent yang pertama ini Allah, pada hari pertama pekan ini, kami rindu untuk disapa sabdamu, sehingga kami memaknai hidup ini, mengisi hidup ini dengan penuh sukacita. Bersabdalah, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, Artos edisi Senin 29 November 2021. Bacaan kita dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 18, firman Tuhan, hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kau mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saat itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesempatan Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara yang sama-sama, Alkitab surat singkat ini hanya terdiri dari 3 pasal yang ditulis juga oleh Rasul Petrus. Namun, tidak seperti pertama Petrus, pengarang tidak menyebut nama pembaca untuk surat yang kedua ini. Surat ini mungkin ditulis dari Roma, tidak lama sebelum Petrus menjadi martir di kota itu sekitar tahun 68 Masehi. Masalah yang Petrus paparkan di dalam surat ini bukan aniaya dari luar, tetapi masalah dari dalam. Guru-guru palsu menyesatkan umat dengan pandangan mereka tentang sifat Kristus dan kedatangan yang kedua. Petrus memperbaiki pandangan yang salah ini dan menasihati para pemimpin gereja untuk berhadapan dengan tegas terhadap para guru bidat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita, Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lalai. Karena kita bertanya-tanya kapan kejahatan akan berakhir di muka bumi ini. Kita merindukan Tuhan segera menyatakan dirinya agar semua ciptaan Tuhan dipulihkan. Malahan kita melihat orang jahat dan fasik semakin merajalela. Amoralitas dan berbagai jenis perbuatan dosa seakan tanpa ada yang mengekang. Di satu sisi ini adalah tanda-tanda akhir zaman segera tiba. Di sisi lain kita bertanya-tanya bagaimana masa depan orang percaya. Petrus mengingatkan jemaatnya bahwa para penyesat justru mengolok-olok pengharapan orang percaya mengenai Tuhan akan datang menghakimi dunia ini dengan segala kejahatannya. Bagi para penyesat ini, janji Allah adalah omong kosong. Waktu berlalu, banyak orang jahat tidak mengalami kutuk Allah. Jadi untuk apa percaya kepada akhir zaman? Dengan sikap yang arogan seperti itu, mereka meneruskan hidup dalam kesesatan orang lain. Padahal mereka lupa bahwa dulu sekali Tuhan pernah menghukum dunia ini dengan air bah. Tidak ada orang berdosa yang luput dari kuasa dan keadilannya. Apa yang pernah ia lakukan, satu hari kelak akan ia lakukan lagi dengan jauh lebih dahsyat. Petrus mengingatkan jemaatnya bahwa kalau Tuhan belum datang kembali, itu karena dia panjang sabar memberi kesempatan manusia bertobat. Hal itu juga berarti kesempatan bagi anak-anak Tuhan melayaninya dengan memberitakan Injil masih terbuka. Kelak apabila dia sudah datang, penghakiman dahsyat tidak terelakkan. Siapapun yang kedapatan hidup di dalam dosa tidak akan dapat melarikan diri dari murka Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, hari Tuhan pasti dahsyat dan mengerikan bagi orang yang tidak bertobat dan yang berkanjang di dalam dosa. Petrus mengingatkan bahwa penghakiman Allah akan menghanguskan semua kenajisan dan dosa. Hal itu berarti orang percaya tidak boleh hidup sembarangan bermain-main dengan dosa. Kita harus senantiasa menjaga hidup kita kudus dan tak bercacat. Bila Tuhan Yesus telah kembali, kita akan menikmati persekutuan kekal dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan berdoa. Masa penantiannya Allah memang membutuhkan kesabaran. Masa penantian pun pula selalu dipertanyakan, baik oleh umat Allah itu sendiri maupun para pengolok-olok. Namun kami bersyukur bahwa lewat sabda pada hari ini menegaskan kembali bahwa itu semata-mata dalam kesabaran Allah agar seluruh ciptaanmu kembali bertobat, berbalik dan diselamatkan. Penundaan ini semata-mata karena cinta kasih Allah. Tuhan tidak lalai akan perjanjiannya, akan sabdanya. Karena itu hikmat daripada mulai Allah senantiasa kepohonkan untuk tetap memelihara kami, untuk tetap tekun dan setia menanti hari kedatangan itu. Dan biarlah pula kami tetap kokoh teguh dalam pengharapan hingga kedatangan Yesus Tuhan kedua kali. Dalam kepada masing-masing kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, Allah kiranya memperlengkapi kami sehingga tetap hadir mewartakan kabar kebenaran. Inilah doa kami
pengharapan kami. Dengarkanlah, karena semua kami rasakan dalam nama Yesus dan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos edisi Senin 29 November 2021. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan saling mempedulikan satu dengan yang lain. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.